Oke, jadi agenda kita pada siang hari ini adalah kita menyelesaikan pembahasan mengenai leverage, khususnya financial leverage ya, khususnya financial leverage. Ya. Agenda kita adalah overview konsep financial leverage. Yang pertama, yang kedua adalah kita akan memulai perhitungan mengenai evaluasi pilihan alternatif ya. Evaluasi alternatif financial leverage. Yang ketiga adalah kita akan menghitung yang namanya istilahnya indifference point ya, indifference point. Nanti akan saya jelaskan maksud dari indifference point atau titik yang tidak berbeda ya. Indifference itu ya berarti tidak beda. Kalau difference kan berbeda. Atau EBIT indifference ya. Lalu yang terakhir adalah kita akan menghitung yang namanya degree of financial leverage. Atau kalau kemarin yang operational leverage kita kenal dengan DOL ya. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan DFL. Kita mengenalnya dengan DFL. Ini adalah agenda kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama dulu sebenarnya ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tapi biar menyambung dengan konsep-konsep perhitungan berikutnya, ada baiknya kita refresh ya, penyegaran mengenai konsep financial leverage ya. Sekali lagi, leverage itu adalah penggunaan atau aktivitas perusahaan yang menimbulkan biaya tetap yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kinerja ya, kinerja atau profitabilitas. Sedangkan financial leverage itu bisa dikatakan sebagai penggunaan fixed financing cost ya untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ya, penggunaan fixed financing cost. Nah, teman-teman, sebagai perbandingan ya, leverage kita tahu ada operating leverage, ada financial leverage. Kalau operating leverage itu penggunaannya untuk fixed operating cost, ya menggunakan fixed operating cost atau biaya operasional tetap. Sedangkan financial leverage itu menggunakan yang tadi ya, fixed financing cost. Ya. Kalau fixed operating cost itu adalah biaya tetap yang terjadi karena kegiatan operasional, ya, kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan fixed financing cost, ya, fixed financing cost adalah biaya tetap yang terjadi karena kegiatan pendanaan. Ya, kalau ini kegiatan operasional, ini kegiatan pendanaan. Ya, kegiatan pendanaan. Contoh apa? Contohnya adalah biaya bunga. Kalau misalnya kita melakukan pendanaan dari utang atau obligasi, lalu ada biaya dividen ya, baik itu dividen saham biasa maupun dividen saham preferen. Nah, kalau operating leverage ya, tujuannya adalah menentukan volume produksi atau penjualan yang paling maksimal ya, atau yang optimal. Jadi volume produksi atau sales yang optimal itu berapa? Sedangkan kalau financial leverage, ya goals-nya adalah, tujuannya adalah apa? Mencari sumber pendanaan yang optimal.
mencari sumber pendanaan yang optimal. Ya, sumber pendanaan yang optimal itu apa ukurannya? Ya, ukurannya adalah kita bisa mengetahui ini dari apa? Ya, pertanyaan adalah sumber pendanaan optimal itu dari mana? Ya, dari mana ini? Kita bisa lihat itu dari EPS ya, atau earning per share-nya. Ya, earning per share-nya. EPS yang akan kita lihat adalah EPS apa? EPS yang paling tinggi ya dari berbagai alternatif pendanaan. Ya, yang paling menguntungkan tuh yang mana? Ya, yang paling tinggi. Kita bisa lihat EPS itu bisa dari mana? Kita bisa lihat EPS itu bisa dari EACS dibagi jumlah saham beredar ya. EACS ini adalah apa? Laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Oke, laba yang tersedia untuk common stockholders. Sedangkan N ini adalah jumlah saham biasa yang beredar. Nah, kemarin saya sudah sempat menginformasikan bahwa ada buku, ini hati-hati ya teman-teman, ada buku yang menulis bahwa EPS itu sama dengan EAT per N. Ya. Apa beda keduanya? Ini catatan yang sangat penting ya. Jangan sampai salah bahwa kalau ada di buku rumusnya seperti ini, maka asumsinya adalah ada asumsinya. Asumsinya adalah apa? Perusahaan tidak memiliki saham preferred. Perusahaan tidak memiliki saham preferred. Ya, asumsinya perusahaan tidak memiliki saham preferred. Jadi langsung EAT ya, bagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Nah, teman-teman, untuk mencari EPS itu bagaimana? Nah, ini sudah selesai ya. Ini adalah konsepnya. Ya, overview kita ini sudah selesai. Ya, ini sebenarnya mengulang dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita ingin mencari atau mengevaluasi alternatif pendanaan yang paling optimal atau EPS yang paling tinggi, yang paling menguntungkan bagaimana? Tadi kan ini tadi ukurannya adalah EPS ya. Nah, bagaimana cara mencari EPS? Teman-teman mencari EPS itu bisa dengan dua cara. Ya. Ada yang misalnya saya bilang format yang satu dengan format 2. Ya, kalau format yang pertama teman-teman bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan rumus ya. EPS seperti yang di buku sih itu sebenarnya. Sama dengan EBIT dikurangi interest ya. Lalu 1 dikurangi T kurangi DP. Ya, dibagi N. Ya, ini bisa menggunakan ini. EBIT itu biasa laba operasional, I itu adalah bunga ya. T itu adalah tarif pajak, DP itu adalah dividen, saham preferen, N adalah jumlah saham biasa yang beredar. Atau teman-teman bisa menggunakan format seperti laporan laba rugi ya. EBIT ya, lalu dikurangi dengan interest, maka dia menjadi EBT, earning before tax ya. Earning before interest and tax dikurangi interest itu menjadi earning before tax, lalu dikurangi tax ya, dikurangi nominal pajak,
menjadi earning after tax. Nah, earning after tax kalau perusahaan yang memiliki saham preferen, maka harus dikurangi dividen saham preferen. Ya, baru didapatlah EACS. EACS nanti dibagi dengan N, maka akan dapat EPS. Jadi bisa menggunakan format ini, bisa menggunakan format ini. Ya, sebenarnya format yang pertama itu kita akan gunakan nanti untuk menghitung indifference point atau EBIT indifference. Sedangkan ini ya, yang format 1 kita nanti sering kita gunakan untuk menghitung indifference point. Sedangkan format 2 itu kita gunakan untuk mencari alternatif pendanaan. Yang optimal. Yang optimal apa tadi ukurannya? EPS-nya yang paling besar. Ya, EPS-nya yang paling besar. Nah, sekarang saya akan menggunakan contoh dari yang di buku ya. Contoh dari yang di buku. Kita akan melakukan kegiatan apa? Kita akan melakukan kegiatan yang ini. Kita akan mengevaluasi alternatif pendanaan. Kita akan mencari yang paling optimal yang ditandai dengan EPS yang paling besar. Ya, ditandai dengan EPS yang paling besar. Oke. Kita lihat ada ilustrasi. Kalau misalnya tidak ada buku ya saya akan coba di sini ya, contoh ya. Ilustrasi kasus. Ilustrasi kasus ya untuk evaluasi alternatif pendanaan. Ya. Bagaimana itu kasusnya? Ilustrasi ya. Ada perusahaan namanya Hope Company. Ya. Ada ilustrasi namanya Hope Company. Hope Company adalah sebuah perusahaan manufaktur yang semuanya menggunakan modal sendiri. Jadi Hope Company itu punya modal, ya semuanya modal sendiri. Berarti menggunakan saham ya. Saat ini modal sendirinya sebanyak berapa? Modal sendiri sebanyak 10 miliar ya. 10 miliar rupiah. Nah, rencananya Hope Company ingin menambah modal. Rencana tambahan modal ya. Sejumlah 5 miliar rupiah. Untuk ekspansi melalui salah satu dari 3 rencana pendanaan. Nah, 5 miliar ini teman-teman, itu bisa didanai dengan 3 cara. Ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama, semuanya menggunakan saham biasa. Menerbitkan saham biasa. Alternatif yang pertama. Ya, jadi ada alternatif nih. Alternatif yang kedua, itu menggunakan utang jangka panjang. Utang jangka panjang dengan ketentuan bunga 12%. Bunganya 12%. Oke. Atau alternatif yang ketiga, 5 miliar ini bisa dapat dari mana? Bisa lihat dari, atau bisa didapatkan dari saham preferen. Saham preferen dengan dividen tetap ya. Return saham preferennya adalah berapa? 11%. Pada saat ini, laba operasi per tahun 1,5 miliar. Setelah ekspansi, nah ini ya, pasca ekspansi, setelah nanti ditambah 5 miliar, harapannya perusahaan mengestimasi
akan mendapatkan laba operasional, ya, laba operasional atau EBIT itu sebesar 2,7 miliar. Ya, pasca ekspansi diperkirakan akan mendapatkan EBIT sebesar 2,7 miliar. Dengan tarif pajak sebanyak 40%, pertanyaannya, ya, questions that we should answer about this case is, alternatif mana yang harus kita pilih? Oke, sekarang ada tambahan lagi ya. Jumlah saham biasa yang sekarang beredar itu 200 lembar. Ya, 200 lembar dengan harga pasar ya 50.000 per lembar. Ini ya. Pertanyaannya adalah pendanaan mana yang memiliki leverage paling tinggi Bagaimana kita bisa menghitung ini, teman-teman? Ya, kita punya kasus seperti ini ya. Jadi, Hope Company itu adalah perusahaan saat ini modalnya 10 miliar, mau nambah modal 5 miliar. Modal 5 miliar ini ada 3 alternatif. Bisa dapat dari saham biasa, bisa didapatkan dari utang jangka panjang dengan bunga 12% per tahun, ya, bisa juga dengan saham preferen dengan tingkat rate dividen tetap, saham preferennya 11%. Oke. Pasca ekspansi diperkirakan laba operasional atau EBIT-nya sebesar 2,7 miliar. Ya, saat ini saham biasa yang beredar itu ada 200.000 lembar dengan harga saham per lembarnya dari 50.000. Ya, tingkat pajaknya 40%. Pendanaan mana yang paling menguntungkan? Nah, sekarang seperti ini caranya. Saya akan buka Excel dulu. Bentar. Bentar. Mana ya? Oh, ini dia. Oke, sudah terlihat Excel saya, teman-teman? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini tadi, ya, kita diminta untuk mencari pendanaan mana yang memiliki leverage paling tinggi, ya. Ingat bahwa kalau kita diminta untuk mencari alternatif yang paling baik, berarti kita harus melihat mana alternatif pendanaan yang memiliki EPS paling besar, ya. Yang memiliki EPS paling besar. Ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan ya mengidentifikasi kondisi awal, lalu penambahan dana, lalu kondisi setelah penambahan dana untuk setiap alternatif. Ya, ini kebetulan di soal dia punya 3 alternatif. Kebetulan di soal dia punya 3 alternatif.
Ya, alternatif pertama adalah saham biasa. Nih, alternatif yang pertama saham biasa. Alternatif yang kedua adalah menggunakan utang, ya, atau obligasi. Utang aja ya, biar sama kayak soalnya. Ya, ini ya, menggunakan utang dengan bunga 12% tadi. Lalu alternatif ketiga adalah menggunakan saham preferen dengan tingkat dividen tetap 11%. Nah, kita lihat dulu kondisi awal untuk perusahaan ini. Ya. Perusahaan ini EBIT-nya apakah kita ketahui sebelum ekspansi? Kita tidak ketahui. Ya, di soal itu tidak ada informasi mengenai laba operasional sebelum apa namanya? Sebelum ekspansi. Tapi kita bisa mengetahui bahwa setelah ekspansi itu diperkirakan EBIT-nya jadi 2,7 miliar. Jadi setelah penambahan dana ya ada perkiraan di sini 2,7 miliar. Ya. Lalu untuk saham biasa dulu ya, untuk alternatif saham biasa lah ini ya. Oke, untuk alternatif saham biasa ya. Apakah ada interest-nya? Ya, interest-nya awalnya tidak ada. Kita nggak punya pendanaan dengan utang nggak ada. Ingat di soal bahwa seluruh pendanaan di kondisi awal adalah menggunakan modal sendiri 10 miliar. Ya, jadi tidak ada pendanaan dari utang. Makanya interest-nya juga 0. Ya, interest-nya 0 nih. Apakah memiliki dividen saham preferen di kondisi awal? Ya. Di kondisi awal nggak ada juga. Ya, ini kondisi awal ya. Di kondisi awal nggak ada juga. Karena apa? Sekali lagi, pendanaan hanya berasal dari modal sendiri, 10 miliar. Berarti ini juga 0. Lalu berapa jumlah saham yang beredar? Nah, jumlah saham yang beredar adalah di soal udah diketahui itu, bahwa saat ini memiliki berapa jumlah saham yang beredar? 200.000 lembar. Ini ya, jumlah saham yang beredar saat ini ya, 200.000 lembar. Berarti kita tulis N di sini adalah number of shares. Ya, EBIT itu adalah laba operasional, I itu adalah interest, bunga deposit, DP itu adalah dividen saham preferen, dan NS itu adalah number of shares atau jumlah saham biasa yang sudah beredar. Saat ini sudah beredar berapa? 200.000. Nah, sekarang kita lihat jika 5 miliar ini dapat dari saham biasa, adakah yang berubah ketika penambahan dana? Apakah interest-nya jadi ada? Tetap nggak ada. Ya, interest tetap nggak ada karena kita menambah menggunakan saham biasa. Ingat ya, ini pakai alternatif saham biasa dulu ya. Apakah lalu menimbulkan dividen saham preferen? Enggak juga. Tidak menjadi penambahan saham preferen. Jadi yang awalnya 0, setelah penambahan dana ya tetap 0. Karena tidak ada apa-apa. Dividen preferen juga yang awalnya 0 karena dia menambah pakai saham biasa, tidak ada beban dividen saham preferen, ini juga masih jadi 0. Yang berubah ketika saham biasa adalah number of shares. Kenapa? Karena ketika kita menambah modal pakai saham biasa, ya, maka kita merilis kepemilikan kita, melepaskan persentase kepemilikan kita. Dengan dana sebesar 5 miliar dan
harga saham lembarnya 50.000, maka kita akan menambah berapa? Maka kita akan menambah, bagaimana cara menghitung penambahan saham biasa? Number of shares-nya bagaimana cara menghitungnya? Yang awalnya 200.000, karena kita membutuhkan tambahan dana sebesar 5 miliar, dan alternatif pertama menggunakan saham, ya, berapa saham ini jadinya tambahannya? 5 miliar dibagi dengan harga per lembar 50.000. Berapa? Kita ketambahan 100.000. Ini kan dibagi tuh 234. Tuh 234. Tuh 2345 ya. Ketambahan 100.000 saham yang baru. Berarti di sini ketambahan berapa? Di sini ketambahan 100.000. Yang awalnya 200.000 lembar saham, karena menggunakan saham biasa semua, alternatif 1, 5 miliar dibagi 50.000, ketambahan 100.000 lembar. Setelah penambahan dana, maka lembar saham menjadi 300.000. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Paham nggak maksud dari tabel ini? Ya, ingat kita mau memetakan kondisi awal, penambahan dana, dan setelah penambahan dananya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Paham? Yang belum paham yang mana? Paham, teman-teman? Paham belum? Oke. Sekarang kita akan melihat alternatif yang kedua. Jika kita ingin menambah 5 miliar itu menggunakan utang. Ya, kita petakan dulu kondisinya. Untuk kondisi awal itu sama dengan kondisi awal yang di sini ya, tidak ada yang beda. Ya, kondisi awal karena dia menggunakan modal sendiri berarti EBIT-nya nggak diketahui juga ya, ini tidak diketahui. Interest-nya karena dia tidak menggunakan utang, dia interest-nya 0. Karena dia menggunakan saham biasa, dividen saham preferennya juga 0. Number of shares-nya ya 200.000. Nah, sekarang jika dana 5 miliar itu dipakai ditambah menggunakan utang, ini juga sama ya. EBIT setelah pendanaan itu diharapkan naik jadi 2,7 miliar. Dana karena ini rencananya menggunakan utang ya sebesar 5 miliar. Ya, sebesar 5 miliar, maka otomatis akan ada bunga di situ. Beban bunganya berapa? Kata soal beban bunganya itu 12%. Jadi tinggal kita kalikan 12% dikali 5 miliar. Akan ada penambahan interest atau bunga deposit yang awalnya 0 menjadi 600 juta. Jadi setelah penambahan dana menjadi 600 juta. Dividen saham preferen tidak ada ya, karena kita tidak menggunakan untuk alternatif 2. Setelah pendanaan juga masih 0. Juga masih 0. Number of shares tidak akan berubah, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak merilis saham biasa, tidak menggunakan modal sendiri, tapi menggunakan utang. Ini juga 0. Jadi sahamnya, jumlah saham yang beredar tetap berapa? Tetap 200.000 lembar. Ini untuk alternatif yang kedua. Sekarang kita ke alternatif yang ketiga. Ya, sekarang kita ke alternatif yang ketiga.
Bagaimana kalau kita mau menambah 5 miliar itu menggunakan semuanya dari saham preferan. Ya, kondisi awalnya semuanya sama seperti di atas. Ya, kondisi keuangannya sama seperti di atas semuanya. Nah, untuk dana ini juga 2,7 miliar ya. Untuk penambahan dana tidak ada penambahan bunga karena kita tidak menambah dari utang. Jadi ini 0 ya. Untuk dividen saham preferen ada penambahannya. Kenapa? Karena memang ini alternatif. Yang ketiga adalah saham preferen. Berapa tarifnya? 11%. Seperti yang di soal. Berarti kita akan kalikan 11% dengan 5 miliar. Berapa hasilnya? 550 juta. Jadi ini adalah 11% dikali 5 miliar. Yaitu 550 juta. Number of shares-nya tidak berubah karena tidak menambah modal sendiri. Nah, ini tinggal ditambahkan semuanya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 550 juta, 550 juta, 200.000 ditambah 0, 200.000. Ya. Dari sinilah kita akan mencari mana sumber pendanaan yang paling optimal. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Tinggal kita masukkan menggunakan format kedua. Ini tadi ya, format kedua ini ya. Nih, format kedua, pakai urut-urutan laporan laba rugi. Pakai urut-urutan laporan laba rugi ya. Bagaimana urut-urutan laporan laba rugi? Pertama, EBIT. EBIT atau laba operasional yang akan kita taruh di sini adalah laba operasional setelah ekspansi. Berapa itu? 2,7 miliar. Sekarang untuk saham biasa, utang, dan saham preferen ini masing-masing alternatif ya, teman-teman ya. Untuk saham biasa ada nggak interest-nya? Kita lihat. Oh, nggak ada. Nih, 0 nih ya. Ini saham biasa ya. 0. Jadi kita mau melihat yang setelah di sini aja. Yang ini akan saya tutup nih. Ini akan saya tutup. Ya, ini saya tutup. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Ya, kita akan melihat yang ini sekarang. Untuk saham biasa, ini alternatif saham biasa dulu. Berapa interest-nya? Interest-nya 0. Ya, interest-nya 0. Untuk mendapatkan EBT, dikurang ya ini ya. Dikurang nih, teman-teman. Dikurang 2,7 miliar dikurang 0 adalah 2,7 miliar. Lalu T, berapa T? Tarif pajaknya tadi adalah 40% ya. 40%. Berarti harus kita kalikan 40% ke 2,7 miliar ini. 40% dikali 2,7 miliar. Berapa hasilnya? 1 miliar 80 juta. 1 miliar 80 juta. Ini kita kurangi juga. Ya, kita kurangi. Jadi EBT dikurangi T sama dengan EAT atau earning after tax. Berapa hasil pengurangan 2,7 miliar dikurangi 1 miliar 80 juta? Hasilnya adalah 1 miliar 620 juta. Lalu kita lihat, apakah ada dividen saham preferen di sini? 0 ya. Untuk saham biasa, alternatif saham biasa, ini 0 DP-nya. Dividen saham preferennya. Jadi ini juga 0. Berapa EACS-nya? EAT kurang DP. 1 miliar 620 juta dikurangi 0. Ya, jadi 1 miliar 620 juta. Sekarang NS-nya berapa? Ini NS ya. Number of shares atau jumlah saham yang beredar.
Kita lihat di sini 300.000. EPS-nya bagaimana? Ya, ini dikurang juga ya. EPS-nya adalah EACS dibagi NS. Ya, EPS itu EACS dibagi NS. Berapa 1.620.000.000 dibagi 300.000? Hasilnya adalah berapa? 1.620 dibagi ini. 5.400 earning per share atau pendapatan per lembar sahamnya adalah 5.400. Nah, ini sekarang udah nih. Ini udah nih. Kita tutup aja. Sekarang kita ke utang. Yang ini utang. Berapa interestnya? Interest utang adalah 600 juta. Ya, interest itu ini ya udah dikalikan 12% dikali 2,7 miliarnya nih. Nah, tinggal dikurangi 2,7 miliar dikurangi 600 juta jadi 2,1 miliar. Pajaknya berapa? 40% dikali 2,1 ya, dapat tarif nominal pajaknya, nominal pajaknya 840 juta. Dikurangin aja 2,1 miliar dikurangi 840 juta menjadi earning after tax ya. Earning after tax dikurangi dividen saham preferen. Dilihat di sini nggak ada ya. Dividen saham preferennya 0, berarti tulis 0. Ya, EACS-nya EAT dikurangi dividen saham preferen. Number of shares-nya 200.000 tetap. Ini juga 200.000. Lalu kita akan bagi EACS dibagi number of shares. Dapatlah 6.300. Dapatlah 6.300. Nah, ini udah nih alternatif utang, udah kita pakai. Sekarang kita lihat yang ini, saham preferen. Kita lihat yang saham preferen. Berapa interest yang ada di setelah saham preferen ini? 0, karena kita nggak pakai. Kita nggak gunakan, kan? Kita nggak gunakan. EBT-nya 2,7 miliar kurangi 0. Berapa tarif pajak? 40% dikali 2,7 miliar. Lalu kita kurangi EBT dengan T menjadi EAT. Ya. EAT dikurangi dividen saham preferen. Berapa dividen saham preferen? Nah, ada nih 550 juta. Di sini berarti 550 juta nih ya. Nih. Berapa EACS-nya? EAT dikurangi dividen saham preferen. 1,1 miliar 70 juta. Number of shares-nya tetap 200.000. Nah, berapa EPS-nya? EACS dibagi dengan saham yang beredar, saham biasa ya. Sama dengan ini dibagi 200.000. Nah, bisa kita lihat mana yang paling besar. EPS yang paling besar ada di alternatif pendanaan utang. Jadi inilah yang akan kita pilih. Ini yang akan kita pilih, teman-teman. Karena apa? Karena memiliki EPS yang paling besar. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Itulah asal mula dari mana buku saudara itu dapat angka-angka EPS-nya segitu ya. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya adalah kita akan memilih sumber pendanaan utang karena memiliki EPS yang paling besar yaitu 6.300. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita sudah menyelesaikan agenda yang kedua. Ini sudah ya. Pertama sudah, yang kedua sudah. Oke. Sekarang kita akan melangkah ke pembahasan indifference point atau EBIT indifference. Apa itu Pak indifference point atau EBIT indifference? Jadi dari perhitungan kita tadi ya, itu spesifik keadaannya teman-teman. Apa artinya? Keputusan memilih sumber pendanaan utang ini keputusan yang benar jika laba setelah ekspansi yang diestimasi itu sebesar 2,7 miliar. Pertanyaannya kemudian, apakah utang tetap kita pilih menjadi sumber pendanaan jika laba yang ingin kita dapatkan berbeda dari 2,7 miliar? Apakah tetap utang? Ataukah saham biasa? Ataukah saham preference? Pada kondisi seperti apa keputusan sebaiknya pada pendanaan menggunakan saham biasa? Pada keadaan apa menggunakan saham preference? Dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya penentuan indifference point. Indifference point itu apa, teman-teman? Ya. Nah, kita pakai kurva juga, nanti saya akan tunjukkan kurvanya ya. Kurva perbandingan antara penggunaan pembiayaan utang, saham biasa, utang dan saham preference. Oke, sekarang kita ke indifference point dulu nih. Ya, indifference point. Sebenarnya apa indifference point itu? Ya. Atau ada juga yang menyebutnya EBIT indifference. Jadi EBIT indifference itu adalah tingkat EBIT ya atau laba operasional yang menghasilkan EPS yang sama untuk dua alternatif pendanaan. Ingat, kita akan membandingkan dua alternatif pendanaan. Ya, jadi tingkat di mana EBIT antara dua alternatif pendanaan akan menghasilkan EPS yang sama. Contoh tadi kita punya untuk mendapatkan tambahan modal 5 miliar ya. Kita bisa mendapatkannya dari mana tadi? Dari saham biasa. Kita bisa mendapatkan itu dari utang atau obligasi. Kita bisa mendapatkan itu dari saham
preference. Nah, ketika kita menghitung EBIT indifference ini, maka kita membandingkan dua sumber pendanaan. Misal, kita akan kita bisa membandingkan antara saham biasa dengan utang, atau saham biasa dengan saham preferen, atau utang dengan saham preferen. Ini yang kita bandingkan. Ingat apa lagi tadi EBIT indifference tadi atau indifference point? Tingkat EBIT yang menghasilkan EPS yang sama untuk dua alternatif pendanaan. Nanti menggunakan rumus yang format pertama. Ya, menggunakan rumus di format pertama. Ya. Bagaimana Pak cara menghitungnya? Misal kita ingin membandingkan antara saham biasa dengan utang. Ya. Kita ingin membandingkan saham biasa dan utang, ya. EPS saham biasa dan EPS utang. Ya, contoh misalnya kita membandingkan ini. Oke. EPS saham biasa dengan EPS utang. Bagaimana cara kita membandingkannya? Kita sekali lagi tadi memanfaatkan format rumus yang ini. Ya. Langsung aja. Misalnya adalah EPS judulnya ya. EPS saham biasa dengan EPS utang ya. EPS saham biasa sama dengan EPS utang. Ini saham EBIT indifference yang mencari EBIT indifference. Ya, kita pakai rumus yang ini ya. Rumus yang format 1. EBIT saham biasa dikurang interest dikali 1 dikurangi tarif pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi NS sama dengan EBIT utang dikurangi interest dikali 1 dikurangi T dikurangi dividen saham preferen per NS. Ya, per NS. Lalu bagaimana ini menyelesaikannya? Tinggal kita masukkan angkanya. EBIT saham biasa berapa? Nggak tahu, ini yang akan kita cari ya. EBIT saham biasa itu nggak tahu. Dikurangi interest. Interestnya berapa teman-teman? Interestnya adalah 0. Dari mana Pak 0 itu? Ini. Mana sebentar. Nih ya. Saham biasa kan interestnya 0 nih. Nih, saham biasa interestnya 0. Yang kita cari tadi. Yang kita cari tadi ini. 0. Berarti ini 0 dikali 1 dikurangi tarif pajak berapa? 4% atau 0,4. Dikurangi dividen saham preferennya berapa? Dividen saham preferennya ada nggak? Nggak ada. 0 dibagi number of shares-nya berapa? 300.000.
sama dengan EBIT utang dikurangi utang itu interestnya berapa? 600 juta. 1 dikurangi 0,4 dikurangi dividen sama preferennya 0. Dibagi number of shares yang utang berapa? 200.000. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Teman-teman kurangi aja dulu ini. Ya, ini EBIT SB kurang 0 dikali 0,6 gitu ya. Dikurangi 0 ya, 0 gitu aja. 0. Oke, per 300.000 sama dengan EBIT utang dikurangi 600 juta dikali 0,6 kurang 0 juga ya. Hilangin aja dibagi 200.000. Ini kita kalikan aja teman-teman. Kita kalikan. Oke. Habis ini gimana? Next-nya. Ini panjang ya, saya lanjutkan lagi ke bawah. Saya akan mengambil dari sini. EBIT warna merah. EBIT saham biasa kurang 0 kali 0,6 300.000 dengan EBIT kurang 600 juta kali 0,6. Ya, ini tinggal apa? Dikali silang? Mau dikali silang, teman-teman? Iya, Pak. Hah? Bisa menyelesaikan dari sini? Teman-temannya dikali dulu ya. (0,6) EBIT SB 0,6 kali 0, 0 ya, kurang 0 per 300.000 sama dengan ini dikali juga 0,6 EBIT utang dikurang 0,6 kali 600 juta berapa? Berapa? 360 juta ya ini ya? 160 juta. Per 200.000. Dikali ya ini ya. Kali silang. Bisa menyelesaikan dari sini? (200.000 kali 0,6 EBIT sama dengan berapa tuh? 120.000.
120.000 EBIT SB sama dengan 300.000 kali 0,6. 180.000. 180.000 EBIT utang dikurangi berapa? 300.000 kali berapa tuh? 360 juta. Rp1.080.000.000. Oke. Terus tinggal kita apakan? Dipindah ya Pak, pindah ruas. Pindah. Yang dipindah di mana? Yang 120.000 Ini dipindah sana ya. Iya Pak. Berarti ya sebenarnya sama aja sih mau ruas manapun. Sana 180.000 EBIT dikurang 120.000. Ya. Atau EBIT sama dengan 1,1.080.000.000 dibagi 60.000 ya. Berapa itu? 1.080.000 bagi 60.000. Apa nih yang kelewat nih? Benar nggak sih? Apa yang saya tadi kelewat? Sebentar. Dibagi 60.000. Ada yang kelewat apa sih ini? Sebentar. Benar ya semua ya? Mana yang kelewat nih? $1.080.000 harusnya kalau sama seperti ini ya 1,8 M. Pak, itu yang 360 juta dikali 300.000-nya nggak salah apa, Pak? Nah, bentar. Ini saya ngikutin no, sebentar. 360 juta dikali 300.000. Mas gini, 1 plus pangkat 14. Ya, tambah banyak sih ini, belakangnya tambah 3 ya. Langsung aja ya tak bagi ya, sama dengan ini dibagi berapa? 180.000 dibagi 70.000. 60.000. Nah ya, baru. Ininya yang salah ya. Mana ininya ya? Ini masih tambah. Iya, jadi 108 triliun, Pak. Iya. Ininya 1,08 E pangkat 14. Ya, kalau dibagi dengan 60.000, nanti ini dibagi dengan 60.000, hasil dari pengurangan 180.000 kurang 110.000 adalah 1.800.000.000. Oke. Tadi yang nggak pas pengalian ini dikali dengan ini ya, kurang 0 di belakang.
Nah, apa arti 1,8 miliar ini? Ini masih perbandingan antara ini ya. Masih perbandingan antara apa tadi? Saham biasa dan utang. Ya. Apa artinya? Dengan EBIT 1,8 M untuk perbandingan saham biasa dan utang, maka ketika EBIT-nya sebesar ini, pendanaannya antara SB saham biasa dengan utang itu nggak ada bedanya, sama. Ya, akan menghasilkan EPS kalau di buku udah dicari 3.600. Gimana Pak nyarinya? Itu diulangi lagi pakai ini. Pakai ini ya. Pakai ini. Kalau misalnya teman-teman ngulangin ya, misalnya saham biasa. Kopi paste. Sebentar, kopi paste. Kok kopi lagi? Saya ingin menunjukkan aja caranya gimana. Misal EBIT-nya jadi berapa tadi? 1,8. Tuaga. Ya, sama dengan ini kurang ini. Sama dengan 40% kali ini. Ya, EAT-nya adalah sama dengan ini kurang ini. DP-nya 0, EACS-nya sama dengan ini kurang ini. NS-nya adalah 1.000 sama dengan ini dibagi. Nah, ini dia, dapatnya 3.600 sudah berada di sini. Kalau saham biasa. Sedangkan kalau utang ya, kita buktikan ya dengan utang ya. Jadi kan perbandingannya utang dengan saham biasa. Ya. Ini sama. Ya, interestnya adalah segini sama dengan ini kurang ini. T-nya sama dengan 40% dikali ini sama dengan ini kurang ini, 0 sama dengan ini kurang ini, ya sama dengan ini bagi. Nah, ini dia ya, bahwa pada tingkat EBIT 1,8 M dia akan menghasilkan EPS yang sama. Ya, dia akan menghasilkan EPS yang sama. Itu namanya EBIT indifference. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Di titik EBIT sekian ya, di titik EBIT 1,8. Ya. Nanti teman-teman bisa membandingkan juga, membandingkan antara SB dengan SP. Saham biasa kita bandingkan dengan saham preferen. Atau kita bisa juga membandingkan antara ya, atau kita juga bisa membandingkan antara saham preferen kita bandingkan dengan utang. Nah, kita bisa bandingkan mereka. Nah, kelanjutannya ini tadi ya, bahwa EPS untuk kedua alternatif ketika alternatif SB ya, saham biasa dan utang, ketika EBIT-nya 1,8 M itu akan menghasilkan EPS 3.600. Jadi, jika estimasi laba operasi setelah ekspansi 1,8 M, kedua alternatif pendanaan tersebut sama saja. Ya. Oke. Jika estimasi laba operasi setelah ekspansi di atas 1,8, alternatif pendanaan yang baik adalah pendanaan utang. Karena menghasilkan EPS lebih tinggi itu dilihat dari mana? Itu dilihat dari pembuatan itu loh, pembuatan titik koordinat ya, grafik EBIT EPS break even. Itu ada di buku, silakan dibaca terlebih lanjut ya. Itu sih. Ada pertanyaan dulu untuk pencarian EBIT indifference?
Kita baru saja menyelesaikan agenda kita yang ketiga. Titik di mana EPS dua alternatif pendanaan itu sama. Ya, titik di mana EPS dua alternatif pendanaan sama. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita ke agenda terakhir kita hari ini. Ya. Agenda terakhir kita adalah degree of financial leverage. Ya. Degree of financial leverage. Oke, apa maksud dari degree of financial leverage, teman-teman? Ya, yang kita ketahui seperti DOL kemarin ya, DOL maupun DFL itu sebenarnya adalah koefisien, angka yang bisa menjadi ukuran. Ya, jadi DFL adalah angka koefisien yang menunjukkan tingkat perubahan EPS yang disebabkan karena perubahan EBIT sebesar 1%. Ingat ya, teman-teman harus bisa mengawang-awang bahwa EPS, kalau kita pakai format yang pertama, perubahan EPS, ya perubahan EPS ini, deltanya, ya naik atau turunnya, itu amat sangat dipengaruhi oleh ini. Jadi kalau DFL itu, berapa persen perubahan EPS jika EBIT naik atau turun 1%. Ya, jika EBIT itu naik atau turun 1%. Bagaimana cara mencarinya? Untuk cara mencarinya, teman-teman bisa menggunakan beberapa rumus atau contoh. Ya, misalnya ini ya, DFL pada EBIT bisa menggunakan sekian rupiah, itu yang ada di buku ya. DFL pada EBIT sekian rupiah. Dapat dicari dari persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Ya. Jadi persentase perubahan EPS bisa dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Sebentar ya. Jadi teman-teman silahkan ya melihat di kasus itu apakah ada informasi mengenai perubahan earning per share. Ya, kita cari persentase perubahannya. Lalu perubahan earning before interest and tax-nya. Atau ya, kita juga bisa mencari DFL-nya menggunakan seperti ini. Degree of financial leverage pada EBIT X rupiah sama dengan EBIT per EBIT dikurangi interest dikurangi dividen saham preferen dibagi 1 kurang tarif pajak. Ya. Nih ya. Oke. Sekarang pertanyaan contoh ya. Sekarang contoh.
Saya tambah lagi. Ya. Sekarang contoh ilustrasi. Ilustrasi DFL. Ya, tadi DFL. Tadi kan urak-uraknya, sebentar. Kita pakai angka yang berapa ya? Oke, tadi ya pakai angka yang ini aja ya, pakai contoh yang ini. Ya, kita pakai contoh yang EBIT setelah ekspansi ya. Ada informasi. Tadi kan ada contoh yang paling pertama kita kerjakan tadi. EBIT pasca ekspansi adalah 2,7 miliar. Kalau misalnya DFL-nya tidak berubah, EBIT-nya tidak berubah, ya. Kalau DFL-nya tidak berubah, DFL pada EBIT 2,7 miliar, misal ya, berarti 2,7 miliar dibagi 2,7 miliar. Angka DFL-nya 1. Ya. Nah, misal DFL untuk alternatif pendanaan utang jangka panjang. Nah, sekarang kita menggunakan alternatif utang jangka panjang. Ya. Misal sebentar. DFL pada EBIT 2,7 miliar untuk utang. Ya, cara mencarinya menggunakan rumus yang ini ya. EBIT dibagi EBIT dikurangi I dikurangi DP per 1 kurang T. Ya. Sama dengan EBIT-nya berapa? 2.700.000.000 per 2.700.000.000 dikurangi interestnya adalah 600 juta dikurangi sebentar, ini kurang panjang ya, saya pindahin aja. Ya, ini ke bawah ya. EBIT-nya berapa? 2,7 M. $2,7 M dibagi ini 2,7 M lagi dikurangi interestnya 600 juta. Nggak jelas ya. Dikurangi DP-nya berapa? DP-nya 0 ya. 0 per 1 kurang 0,4. Nah, kalau 0 bagi ini ya mesti nggak bisa ya. 2,7 M per 2,7 kurangi 600 juta, 1,9. Sebentar. 1,9 sama dengan 1,2857. Ya. Kita bisa hitung lagi DFL pada EBIT 2,7 M untuk
pendanaan saham preferen. Ya, menggunakan rumus yang sama, EBIT per EBIT dikurangi interest dikurangi DP per 1 kurang T. Ya. EBIT adalah 2,7 M. Ini dibagi 2,7 M dikurangi I-nya 0. Kalau untuk saham preferen kan I-nya 0 ya. I-nya 0 dikurangi DP berapa? 550 juta ya tadi ya? Berapa? 550 juta ya? Mana ini? Ini. 550 juta ya. Dibagi 1 kurang T. 1 kurang 0,4. Langsung aja ya. 0,6. Jadi 2,7 M per 2,7 M dikurangi 550 juta dibagi 0,6 berapa? Sama dengan 550 juta dibagi 0,6. Berapa tuh? 1,1. Sama dengan 2,7 M per 1,6 M. Berapa tuh? Sama dengan 27 dibagi 1.600. 1,6. Bener nggak sih? Bener ya? Sama dengan 550 tuaga dibagi 0,6. Oh, sekian ya. Ini berapa sih? Oh, 0,5 ini, sorry. Ini sekiannya 91 916 666,667 gitu ya. Ini salah nih berarti. 2 dengan 2,7 M dikurangi ini ya, sama dengan 2,7 M dibagi atau 1,51 402 sama kayak di buku lah ya. Ini 1,783333333. Itulah ya masing-masing DFL-nya, degree of financial leverage. Apa sih maksud dari DFL ini? Contoh ya. Contoh. Misalnya DFL untuk utang ya. Misalnya DFL untuk utang. Tadi kita dapatkan DFL untuk utang itu berapa? DFL untuk utang tadi adalah berapa ya? Ini ya. 1,2857. Apa artinya? Apa artinya? Kita tadi kan sudah menyepakati definisi DFL itu perubahan EPS per 1% perubahan EBIT gitu ya. Kalau misalnya 1,2857 itu apa artinya? Artinya adalah nih ya, jika terjadi perubahan EBIT
sebesar 1%, maka EPS akan berubah sebesar 1% dikali 1,2857. Ya, atau 1,2857%. Ya, 1,2857%. Oke. Itu artinya jika tadi kan EBIT-nya tadi berapa ya? Tadi kan EBIT-nya adalah 2,7 M ya. Tadi kan EBIT-nya 2,7 M. Misalnya naik 5%, berapa EPS-nya? Ya, tinggal EPS-nya akan naik sebesar Oh iya, 5% ya, 5% ini. Kalau naik 5%, EPS-nya berarti 5 kali 1,2857. Itulah adalah perubahan EPS-nya. Gitu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Sudah selesai kuliah kita ditandai dengan anak saya nangis kejer di belakang? Ya. Saya stop record dulu.